selanjutnya, ada yang sakit nggak? Dilihat temennya ada yang sakit atau ada yang nggak hadir? Sehat-sehat. Ibu. Kalau gitu, ibu minta semuanya duduk yang rapi. Iya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, agar hari ini semua pembelajaran berjalan dengan lancar, lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, KM Yuriko silahkan pimpin. Di sini aja apa berdiri, Bu? Berdiri boleh. Berdiri di depan apa di sini? Di sini. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yuriko udah bantu teman-temannya untuk memimpin doa. Selanjutnya ibu mau periksa kehadiran nih ya. Nah, ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Eda Omalansi. Hadir, Bu. Yuriko Akbar. Hadir, Bu. Elsa. Hadir Bu. Nabila. Hadir, Bu. Kurnia Rahmi. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Akhil Ridwan. Hadir, Bu. Aini. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, berarti alhamdulillah nggak ada yang sakit. Karena semuanya udah hadir, sebelum memulai pembelajaran, kita mau dengerin lagu Indonesia Raya ya. Kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, ibu seneng nih tadi nyanyinya pada semangat dan tertib nih nyanyinya ya, nggak ada yang main-main. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu.
Dibuka dulu ya bukunya ya. Buka buku tema 5-nya, pembelajaran pertama. Ya. Nih, sekarang ibu mau tanya. Ada yang tahu nggak benda yang ibu pegang ini apa? Benda yang ibu pegang ini namanya magnet. Berarti udah pada tahu ya semuanya ya. Sesuai dengan apa yang ibu pegang hari ini kita akan mempelajari pembelajaran IPA mengenai benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Udah siap semuanya untuk belajar? Siap. Udah semangat semuanya mau belajar? Semangat. Bagus. Ibu ingin menjelaskan nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tuh ngapain sih belajar benda-benda magnetis dan non-magnetis? Ada manfaatnya nggak sih kita belajar? Nah, jadi hari ini ibu akan ngasih gambar. Kita akan bereksplorasi, kita juga akan berdiskusi. Untuk apa? Agar kalian mampu memprediksi dan mengklasifikasikan benda magnet, benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Oke, supaya kita tambah semangat belajarnya, ibu mau Yuriko tunjukin atau contohin, pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat dulu nih sebelum mulai pembelajaran. Ayo Yuriko. Maju Bu. Ya. Yuriko semangat maju. Iya dong Bu. Teman-teman masih pada tahu nggak tepuk semangatnya? Ya aku contohin ya. Jadi tepuk semangat tuh begini. Kalau misalkan aku bilang tepuk semangat, kalian bilang gini. Tepuk semangat. Haha. Haha. Ha. Udah deh. Udah bisa nggak? Bisa. Oke, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Video ini perlu diperhatikan karena bersangkutan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dilihat dan disimak ya anak-anak. Iya Bu.
adalah benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Yang kedua adalah paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang lemah ditarik oleh magnet dan mudah dipisahkan. Dan yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita masuk untuk penggunaan magnet pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk lemari es. Fungsi magnet di sini adalah agar pintu lemari es dapat tertutup rapat. Kemudian ada kompas. Kompas menggunakan magnet sebagai penunjuk arah utara dan juga selatan. Kemudian ada juga alat pengangkut besi. Di sini fungsi magnet adalah untuk memisahkan besi dan baja tua dengan benda-benda yang lain. Kemudian ada listrik. Listrik menggunakan magnet untuk menggerakkan pendukung lonceng. Magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain yang dapat terpengaruh jika berada di daerah tersebut. Daerah magnet tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diamati melalui garis-garis. Garis-garis magnet adalah garis-garis yang terbentuk di sekitar daerah magnet. Ya, di sini ada magnet, kemudian ada kertas, kemudian kertas tersebut dicabut, kemudian terbentuk listrik. Nanti terbentuk listrik ini akan untuk garis-garis, dan garis-garis ini memastikan adanya medan magnet. Garis-garis tersebut berfungsi apa? Menunjukkan medan magnet yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk cara membuat magnet. Yang pertama kita akan bahas cara membuat magnet dengan cara guncangan atau digeser. Caranya adalah dengan menggunakan bahan magnetis menggunakan klip. Menggerakkan balikan kedua gelang dengan cara searah. Makin lama menggeraknya, maka sifat berikut pada magnet tersebut akan semakin mudah. Lihat apa yang terjadi. Paku bagian tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Cara yang kedua adalah induksi. Induksi magnet adalah cara yang dilakukan dengan mendekatkan bahan magnetis kepada magnet. Yang ketiga dengan cara aliran listrik atau elektromagnet. Magnet yang dibuat dengan cara menggunakan arus listrik disebut dengan elektromagnet. Menggunakan magnet dengan aliran listrik yaitu mengalirkan kawat dari bahan magnetis kemudian mengalirkan listrik. Semakin banyak pilihannya, semakin kuat sifat magnetannya. Kawat berfungsi untuk mengalirkan listrik. Arus listrik yang mengalirkan dapat menggunakan medan magnet di sekitar besi atau baja. Benda magnetis akan menjadi magnet. Benda magnet dapat digunakan untuk semua benda lain. Ada menggunakan kegiatan yang pertama yaitu dengan cara membakar benda panas. Yang kedua dipukul dengan benda keras. Cara berulang-ulang.
mau tanya dari video yang udah kita tonton nih. Coba sebutin apa aja sih benda-benda, contoh benda-benda magnetis? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Tahu. Ya betul. Siapa lagi? Cermin Bu. Betul. Contoh benda-benda magnetis ya, Ami. Ada yang bisa jawab? Ayo Bu. Paku. Betul. Ada lagi? Klip kertas Bu. Betul. Ami. Klip kertas. Ada lagi? Jarum Ibu. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Contoh. Paku payung Bu. Betul. Ada lagi? Oke, kalau gitu sekarang contoh benda-benda non magnetis. Baju. Betul. Kayu. Tas Bu. Cermin Ibu. Betul. Wah, udah pada paham berarti ya. Dan tadi videonya ditonton. Coba tadi di video ada yang dijelaskan tentang cara menghilangkan sifat kemagnetan. Siapa yang tahu? Dipukul-pukul Bu. Betul, Muti. Ada lagi yang tahu? Dibakar-bakar Bu. Dibakar. Betul. Ada lagi? Jadi listrik Bu. Betul. Wah, berarti kalian sudah bisa memahami dan menyimak videonya ya dengan baik ya. Berarti pintar nih, hebat. Selanjutnya Ibu mau ngasih materi lagi. Oke. Tentang pengertian benda magnetis seperti yang sudah dijelaskan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain dengan gaya yang disebut dengan gaya magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub. Nih bukunya nih, magnetnya. Ada sisi yang biru, ada sisi yang merah. Ini yang lurus, ini yang bentuknya seperti huruf U atau kapal kuda ya. Ada yang merah juga, ada yang biru. Nah, kutub itu ada dua yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan ini yang biru nih, yang biru kutub selatan. Yang merah disebut dengan kutub utara. Kutub-kutub magnet yang sesama kutub utara atau sesama kutub selatan bila didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan kutub magnet yang berbeda nama, kutub utara dengan kutub selatan atau kutub selatan dengan kutub utara, bila didekatkan maka akan tarik menarik. Nih, kita coba ya. Yang merah sama yang merah. Nih, gak mau kalau Ibu deketin. Sama seperti yang udah kita lihat tadi di video sebelumnya. Yang biru juga kalau Ibu deketin dia gak mau tuh. Kalau kita deketin beda warna atau beda kutub, dia bakal nempel. Tuh, dia bakal nempel. Itu juga sebaliknya. Tuh, ini sifat magnet akan tarik menarik bila kutub yang didekatkan berbeda kutub. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan di dalam video ada 3 sifat benda magnetis. Ada yang ingat? Siapa yang ingat benda tiga sifat benda magnetis? Nih, 3 sifat benda magnetis. Yang pertama ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Ferromagnetik ini benda dengan sifat ini merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa aja? Ada besi, ada baja, ada kobalt, ada nikel. Selanjutnya ada paramagnetik, benda yang ditariknya lemah oleh magnet yang kuat. Contohnya aluminium. Aluminium itu kalau dideketin sama magnet, daya tariknya kurang kuat. Ada tembaga dan ada platina. Selanjutnya sifat yang ketiga ada diamagnetik, benda menolak magnet. Nah, contohnya seperti seng, bismut, dan natrium klorida. Jadi dia kalau dideketin magnet tuh nggak mau. Nah, dari ketiga sifat magnet tersebut, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu
ada sendok, ada garpu, ada besi, ada penggaris, ada jarum, ada paku, gunting, mur, obeng, baut, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian benda non-magnetis. Ada benda magnetis, ada juga benda non-magnetis. Benda non-magnetik atau magnetis adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik ini tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus atau alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Nah, kebalikan dari benda magnetik, benda-benda non-magnetis ini merupakan benda yang sifatnya tidak memiliki magnet sama sekali, sehingga magnet tidak dapat menarik, ditarik, atau ditarik. Nah, artinya tidak ditolak juga oleh magnet, jadi dia biasa aja tuh. Nempel bisa aja, nggak ditolak sama magnet dan nggak ditarik juga sama magnet. Jika benda magnetis terbuat dari bahan logam, biasanya tidak dengan benda non-magnetis yang terbuat dari bahan non-logam. Contohnya apa? Seperti karet, plastik, dan kayu. Oke. Sekarang ibu udah jelasin nih tadi di PPT apa aja benda magnetis dan non-magnetis. Sekarang ibu mau tanya deh sama kalian. Udah paham belum kalian ya sama materi yang ibu jelaskan? Sudah ibu. Oke. Sekarang ibu mau tanya. Yang ingin menjawab nanti langsung angkat tangan ya. Nanti ibu kasih nilai yang bisa jawab. Coba kira-kira siapa yang tahu contoh benda-benda magnetis yang terbuat dari non-logam? Saya tahu, Bu. Oke, Kurnia Rahmi apa? Contoh benda non-magnetis itu ada karet, plastik, kayu, buku, dan pensil, Bu. Betul, bener nih Ami. Berarti Ami pintar nih udah ngedengerin video sama penjelasan ibu yang udah ibu jelaskan. Oke, siapa yang ada yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Boleh Elsa. Jadi ada kertas, remaku, sisir, kayu, bantal, sandal guling, selimut, dan lain-lain. Oke, banyak, Bu. Oke, pintar Elsa. Terima kasih ya Ami dan Elsa. Oke, benar ya teman-teman semua yang udah dijelaskan sama Ami dan Elsa. Itu adalah contoh dari benda-benda non-magnetis yang terbuat dari non-logam. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu magnet punya berapa kutub? Saya Bu tahu. Boleh Yuriko. Ada 2 kutub Bu. Betul. Boleh disebutkan Yuriko? Kutub utara sama kutub selatan. Betul. Terima kasih Yuriko. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman yang sudah Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi udah dijelaskan ya bahwa sifat magnetis itu ada 3 jenis. Nah, siapa yang bisa jawab 3 sifat magnetis yang udah dipaparkan tadi di depan? Saya, Bu, saya. Boleh, Kurnia Rahmi lagi. Ya, Bu, jadi yang pertama itu ada ferromagnetik, Bu. Terus yang kedua ada paramagnetik, dan yang ketiga apa ya? Masa gitu aja nggak tahu sih? Yang ketiga kan itu ada geomagnetik. Bahwa tadi baru jelasin sama ibu guru. Dengerin. Udah ya, anak, gak apa-apa. Betul nih, kata Ami nyebutin 2. Ada ferromagnetik dan paramagnetik. Betul juga yang disebutin Yuriko, ada diamagnetik. Nah, apa tadi ferromagnetik itu? Ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Dan diamagnetik itu benda yang menolak ditarik oleh magnet. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan lagi nih biar Oke. Selanjutnya oke, ini udah pada lemes nih kayaknya ya. Yuriko, ayo Yuriko, kita tepuk semangat lagi Yuriko. Duduk aja tapi ya Bu. Sambil duduk aja tapi semangat. Boleh, ayo silakan. Ayo teman-teman tepuk semangat lagi biar semangat.
Tepuk semangat. Ibu sudah menjelaskan mengenai magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya ada tugas. Kita mau dong kalau tugas supaya nanti kita lebih mengerti lagi sama materinya. Nanti kalau nggak ada tugas, ibu nggak ngerti kalian nggak ngerti atau belum. Oke, tugasnya apa nih? Ya, tugasnya di tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke, tujuan pembelajarannya mengamati, bereksplorasi dan berdiskusi. Siswa mampu memprediksi dan mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Udah ada petunjuknya, petunjuk belajar dari informasi pendukung. Nah, ini tugasnya ya. Ibu akan kasih nih LKPD, nanti kalian kerjakan ya. Nih, nomor 2. Kasih ibu. Ya, tugasnya silahkan dikerjakan. Setelah selesai, boleh nanti dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu pembelajaran hari ini kali ini kita cukupkan aja ya, karena waktunya juga udah selesai, udah bel. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena sudah diawali dengan doa oleh Yoko, maka alangkah lebih baiknya jika pembelajaran hari ini juga kita akhiri dengan berdoa agar ilmu yang ibu sampaikan dan ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Oke, boleh Yuriko pimpin doa selesai. Baik ibu, bersiap. Berdoa dimulai.